Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semua, mahasiswa dan mahasiswi TA di lingkungan Prodi S1 Informatika Telkom University. Selamat datang di workshop bedah package Scikit-learn. Alhamdulillah pemateri kita sudah hadir hari ini. Selamat datang Pak Isman Kurniawan, PhD, yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya, Pak. Ya, workshop pada hari ini merupakan rangkaian dari serangkaian workshop library Python yang diselenggarakan oleh Prodi S1 Informatika untuk membantu mahasiswa TA di aspek pemrograman atau codingnya, ya. Jadi program kita dengan workshop library Python ini adalah sebuah respon atau tindak lanjut terhadap survei yang sudah kita lakukan, di mana mahasiswa TA menjadi respondennya, di mana salah satu hasil dari survei yang kita dapatkan adalah bahwa ada lebih dari 20% mahasiswa TA itu yang menghadapi kendala di pemrograman atau coding, ya. Kemudian lebih spesifik lagi, kami juga mengadakan survei terkait package atau library yang diharapkan untuk diberikan tutorialnya. Dan ya, Scikit-learn adalah sebuah library yang memiliki peminat yang paling tinggi, ya, lebih dari mendekati 50%, ya, di antara package-package yang lain, ya. Ya, jadi sebagaimana yang teman-teman ketahui melalui publikasi yang sudah kami sebarkan, ya, bahwa selain Scikit-learn, kita juga akan memberikan workshop terkait library-library yang lain, ya, di pekan-pekan yang akan datang. Silahkan dilihat di publikasi yang sudah kami sampaikan. Di antaranya ada library Natural Language Toolkit, kemudian TensorFlow, ya. Untuk tanggalnya silahkan dilihat di publikasi. Ya, itu beberapa latar belakang terkait workshop kita hari ini. Baik, kita mulai saja acara workshop ini, tapi sebelumnya mungkin saya perlu menyampaikan beberapa panduan singkat terkait pelaksanaan workshop hari ini. Ya, kita tidak tahu pertama di sini ada aspek yang nilai, karena 30%. Jadi hari ini kita memiliki waktu sekitar 2 jam, ya. Ini mohon maaf, saya kira ada sedikit typo di sini, ya. Jadi nanti kita akan mendapatkan penyampaian materi dari narasumber, ya, Pak Isman dalam hal ini, pada sesi paparan selama kurang lebih 90 menit, ya. Ya, nanti fleksibel, ya, kita lihat. Kemudian selama Pak Isman menyampaikan materinya, silahkan peserta mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Kemudian saya yang akan membacakan pertanyaan tersebut di sesi tanya jawab yang akan kita adakan selama 30 menit, ya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga, peserta diharapkan untuk mengisi form resensi dan feedback yang tautannya nanti akan saya sampaikan di awal dan di pertengahan acara. Kemudian sebelum, ya, kita mulai workshop kita, alangkah baiknya jika kita lebih mengenal pemateri kita hari ini.
Bapak Isman Kurniawan, SPD, MSI, MSc, PhD. Ya. Beliau adalah seorang lektor di kampus kita ya, di Telkom University, atau asisten profesor ya. Kemudian pendidikan beliau adalah S1 di UPI ya, Universitas Pendidikan Indonesia, di jurusan yang terkait dengan kimia ya. Kemudian S2-nya beliau mengambil double degree di ITB dan Kanazawa University, dan di universitas yang sama di Kanazawa University beliau menyelesaikan PhD beliau ya. Kemudian bidang riset beliau ini adalah menarik nih ya, Chem Informatics. Saya kira ini chemistry informatics gitu ya Pak Isman ya. Jadi penerapan computer science atau informatics di bidang kimia ya. Jadi memang sekarang itu zamannya interdisciplinary. Jadi dalam hal ini Chem informatik ini adalah sebuah bidang yang menjembatani antara kimia dan informatik ya. Saya kira ini menarik, teman-teman TA mungkin yang tertarik dengan bidang kimia yang dipecahkan dengan informatik bisa mungkin bisa bergabung dengan risetnya Pak Isman ya mungkin. Kemudian bidang riset beliau juga adalah machine learning, kemudian juga computational chemistry ya. Jadi ini sangat relevan dengan apa yang akan beliau sampaikan hari ini, yaitu terkait library scikit-learn yang merupakan library standar untuk machine learning di Python ya. Kemudian beliau memiliki banyak sekali prestasi, award, penghargaan ya, seperti misalnya Student Presentation Award di the 56th Annual Meeting of the Biophysical Society tahun 2018. Kemudian selected paper di Bulletin of Chemical Society of Japan ya di tahun 2018. Kemudian beliau menjalani atau menyelesaikan program PhD beliau dengan beasiswa MIXT ya, dan menyelesaikan program double degree beliau dengan beasiswa Dikti ya. Kemudian ini menarik juga, beliau pernah menjadi finalis National Science Olympiad on Chemistry ya, Olimpiade Nasional di bidang kimia, menjadi salah seorang finalisnya pada tahun 2008 ya. Ya, itu beberapa penghargaan dan award yang pernah diterima oleh pemateri kita hari ini. Kemudian jabatan terbaru beliau adalah sebagai Vice Director di salah satu research center di TELU, yaitu di Research Center of Human Centric ya. Ya, saya kira itu riwayat hidup atau CV dari materi kita hari ini, Pak Isman Kurniawan PhD. Kemudian mungkin saya tidak perlu berpanjang lebar lagi, kepada Pak Isman saya persilahkan untuk menyampaikan tutorial terkait scikit-learn. Silakan Pak Isman. Oke, izin share screen ya. Ya, ini saya ini dulu. Stop share. Ya, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sangat senang dapat kesempatan untuk bisa sharing ya pada kegiatan pagi hari ini. Jadi saya diminta oleh fakultas untuk memberikan workshop, judulnya workshop terkait dengan scikit-learn. Meskipun ya ini workshop singkat gitu ya, dan saya sebenarnya nggak akan terlalu detail ya, karena pada dasarnya saya percaya bahwa mahasiswa itu punya kemampuan untuk belajar gitu. Ya, sejauh ini masih saya relatif tidak ada kendala sih untuk permasalahan coding, sehingga saya berkesimpulan memang pada dasarnya mahasiswa itu sudah punya
interest dan memang sudah punya kemampuan untuk belajar, ya, belajar khususnya coding, termasuk scikit-learn gitu ya. Nah, jadi di sini saya hanya akan memberikan guideline lah ya. Jadi biar nanti kalau kalian perlu belajar sesuatu, itu mappingnya sudah tahu sebelah mana gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa akan menjelaskan beberapa hal ya terkait dengan riset ya. Berdasarkan apa yang saya temui di bimbingan gitu ya, terus di ujian sidang gitu, ada beberapa kesalahan yang fundamental yang biasanya dilakukan oleh mahasiswa gitu, itu yang mungkin saya jelaskan juga gitu ya, agar tidak terulang gitu ya, kesalahannya tidak terulang. Tuh, oke. Lalu kalau kita bicara scikit-learn ya, saya mulai kenal scikit-learn sebenarnya mulai sekitar tahun 2017-an lah ya. Jadi memang bisa dikatakan library yang komprehensif ya untuk machine learning di Python itu scikit-learn sekarang, kecuali untuk deep learning ya. Jadi kalau deep learning memang ada di scikit-learn ya, cuma sangat terbatas gitu ya. Karena untuk deep learning itu biasanya kita pakai TensorFlow, itu lebih komprehensif gitu ya. Tapi pada dasarnya untuk metode lain di machine learning semacam ensemble gitu ya. Ya beberapa ensemble memang tidak tersedia, semacam XGBoost memang belum ada gitu ya. Tapi ensemble random forest, AdaBoost itu sudah ada di scikit-learn. Terus support vector mesin, NiceBay itu semuanya udah ada gitu ya. Dan untuk kalian yang sudah biasa pakai library sebenarnya bukan hal yang sulit sebetulnya. Nah, jadi sebetulnya yang penting pada saat kita menggunakan library itu adalah pemahaman kita terkait metode gitu ya. Jadi kita pakai support vector mesin, secara teknis sih sebenarnya nggak susah gitu ya. Kita tinggal pakai library, tinggal definisikan model, fit, predict, beres gitu ya. Cuma salah satu yang penting adalah kita memahami bagaimana si algoritma itu bekerja gitu ya. Nah, itu sebenarnya tantangan orang anak informatik ya. Jadi perbedaan lulusan informatik dengan common user dari machine learning adalah kalau user biasa itu memang dia cuma menggunakan code gitu ya. Kadang mereka nggak terlalu paham algoritmanya seperti apa gitu ya. Tapi kalian sebagai lulusan informatik nanti gitu ya, itu bisa menggunakan code juga paham terkait dengan algoritmanya gitu ya. Misalnya SPM ya, kalian kan sudah ngambil machine learning, paling nggak sudah tahu lah basic SPM seperti apa gitu ya. Sehingga pada saat mendefinisikan suatu model SPM, kalian tahu, kalian paham ya parameter apa saja yang kurang lebih berkontribusi signifikan terhadap model dan efeknya seperti apa gitu ya. Oke, ya ini just intro sedikit tentang scikit-learn ya. Jadi scikit-learn sebenarnya ekstensi dari SciPy ya, Scientific Python gitu ya, yang dipanggil scikit. Jadi dia memprovide algoritma dari machine learning-nya gitu ya. Sehingga nanti pada dasarnya dia kalau kita install sih sebenarnya dia sudah embedded ya, semua library yang dibutuhkan itu sudah satu paket diinstal gitu ya. Terus dia dibangun di atas SciPy NumPy. Jadi artinya pada saat prosesnya pasti dia akan memanggil di back-end-nya, dia akan memanggil SciPy dan NumPy. Lalu dia digunakan untuk supervised, unsupervised, dan beberapa proses yang terlibat di dalamnya gitu ya. Lalu dia juga menggunakan beberapa library, tapi kita sebenarnya nggak terlalu concern di sini karena ya kita kan installnya gampang aja gitu ya. Cuma kalau kalian yang pernah mengalami, nggak tahu ya, pernah mengalami install from scratch, itu kalian akan tahu bagaimana dependensi ya dari suatu modul terhadap library tertentu gitu ya. Oke, dan probably the best general machine learning framework out there. Jadi sejauh ini sih untuk machine learning scikit-learn masih nomor 1 ya, karena memang dari sisi dari kondisi sudah established, terus pelengkapan ya, terus fitur yang disediakan itu sudah sangat lengkap gitu kalau saya. Ya kalaupun belum lengkap, mungkin ada beberapa hal gitu yang sebenarnya kita bisa provide gitu ya. Tapi sejauh ini core dari mesin itu bisa difasilitasi oleh scikit-learn ini gitu ya. Oke, ini sejarah ya. Kalian bisa cari sendiri lah ya. Intinya dia dikembangkan mulai dari Google Summer of Code Project tahun 2007. Jadi dia sifatnya open source gitu ya. Jadi open source. Jadi artinya kalian sebenarnya bisa bongkar ya. Nanti saya tunjukkanlah sedikit gimana cara ngebongkar program. Jadi
kalau kalian pengen tahu misalnya gimana sih naive Bayes-nya scikit-learn itu kerja, ya bongkar aja Pak code-nya ya. Nanti kalian akan tahu, oh alur itu kayak gitu. Karena dia pada dasarnya open source, artinya kalian sebenarnya kalau ingin di level modifikasi metode itu bisa sangat memungkinkan ya kalau di scikit-learn, karena code-nya terbuka, kalian bisa download code-nya, kalian bisa modifikasi code-nya gitu ya. Misalnya kalau tahap, misalnya tatanan penelitiannya di tahap modifikasi metode misalnya gitu ya. Tapi jarang sih sebetulnya kalau di level S1 ya. Oke, lalu penggunanya sudah sangat banyak ya, dan rata-rata memang kalau kita bicara machine learning gitu ya, exclude deep learning ya, itu pasti kemungkinan perusahaan-perusahaan yang sudah established itu akan menggunakan scikit-learn untuk salah satu modul ya, untuk support di bagian machine learning. Ini fitur utama ya dari scikit-learn ya, banyak nanti saya akan jelaskan beberapa yang penting gitu ya. Ini dari sekian banyak itu ada beberapa yang memang sangat sering digunakan gitu ya. Ada beberapa yang kadang-kadang digunakan gitu ya. Saya akan jelaskan beberapa yang frekuensi penggunaannya lumayan tinggi gitu ya. Oke, lalu ini guide sebenarnya yang dibuat oleh scikit-learn ya. Jadi dari sekian banyak fitur sebenarnya mereka bikin guide ya kapan kita akan gunakan gitu ya. Jadi misalnya kita mulai dari awal di sini, terus ini sebenarnya secara tidak langsung ini menyiratkan bahwa scikit-learn ini dia handal ya kalau datanya itu at least lebih dari 50 gitu ya. Jadi kalau datanya kurang 50 ya sebenarnya kalau kita pakai scikit-learn ya itu kalau dilihat dari teori itu kurang gitu. Artinya kehandalan model itu akan sulit didapat ya kalau misalnya datanya kurang dari 50. Nah, kalau dari 50, lebih dari 50 ya mungkin meskipun ya kalau kita udah bicara applicability dari data itu ya makin banyak data makin baik sih sebetulnya. Terus ini prediksi dan non prediksi ya. Kalau kita predicting kategori ya, jadi categorical data artinya data yang sifatnya kategorikal ya, discrete. Itu kita bisa bedakan dengan yang antara label dan berlabel dan tidak berlabel. Kalau berlabel kita bisa pakai classification. Kalau tidak berlabel, kita bisa pakai clustering untuk segmentasi ya, untuk clustering. Lalu di sini jumlah data ya. Jadi kalau jumlah datanya nggak terlalu banyak, kita bisa pakai linear SPC. Kalau banyak, kita pakai SGD classifier. Kalau SGD ini dia bisa handle data yang jumlahnya banyak gitu ya, jumlahnya banyak. Oke, lalu ini kalau kuantitas. Kuantitas itu ya di sini non kategorikal ya. Non kategorikal kita pakai sparse regresi ya. Nanti kita lihatlah beberapa metode yang di-provide oleh scikit-learn untuk kasus regresi. Lalu ini yang dimensionality reduction ya, ini untuk mereduksi dimensi dan lain-lain. Oke, sekarang kita sebelumnya saya akan tunjukkan satu slide yang penting sebetulnya. Bentar. Oke, ini pembagian data ya. Ini penting sih kalau menurut saya, karena saat ujian sidang saya banyak menemukan ya kesalahan fundamental dalam penggunaan data gitu ya. Jadi pada saat kita gunakan dataset ya, seluruh data gitu ya. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah splitting data gitu ya. Jadi kalau datanya tidak di-split itu terus kita mengandalkan satu bagian data itu hasilnya sebenarnya agak dipertanyakan gitu ya. Lalu kapan kita gunakan CV ya, cross validation itu pada saat model development gitu ya. Makanya sebenarnya kita jarang ya di kernel evaluation kita pakai CV lagi gitu ya. Karena CV itu dipakai pada saat kita bangun model. Bangun model tuh secara umum ada 2 tahap sih sebetulnya. Bisa masuk di fitur selection yang kita milih fitur yang terbaik atau di pemilihan hyperparameter atau hyperparameter tuning. Di 2 itu bisa kita pakai cross validation. Kenapa? Karena cross validation itu kan dia membagi data menjadi berapa fold gitu ya, sehingga nanti kita kurang lebih punya representasi data. Ya dia lebih baik dibandingkan istilahnya pembagian data secara fix gitu ya, pembagian data secara fix. Atau yang lebih ekstrim ada namanya LOO ya, left one out, itu lebih akurat tapi pasti lebih lama gitu ya, pasti lebih lama. Nah, jadi proses splitting ini harus dipahami gitu ya, bahwa proses splitting itu dilakukan di awal gitu ya. Di awal. Oke, sekarang kita masuk ke scikit-learn ya. Oke, untuk menjalankan scikit-learn paling gampang saya tampilkan aja slide ininya ya. Oke, jadi ini
library-nya gitu ya. Terus gimana cara installnya ya kalian harusnya udah bisa ya. Tinggal cari install. Nah ini. Nah baiknya sih sebetulnya kalian biasakan pakai namanya Conda environment ya. Conda environment. Nah, jadi bagi yang belum pernah pakai silakan dicoba gitu ya. Karena kalau misalnya pada saat kalian mulai pegang beberapa project gitu ya, ini akan jadi sangat krusial ya. Jadi misalnya, ya mungkin kalau sekarang kalian cuma TA gitu ya, terus ya udah install di base environment-nya itu nggak masalah sih. Tapi nanti kalau kalian sudah mulai misalnya punya banyak project yang masing-masing project itu menggunakan kombinasi library yang berbeda, itu akan mulai memusingkan ya kalau kalian tidak definisikan environment. Tapi kalau kalian punya environment, ibaratnya kalian punya satu isolated environment masing-masing gitu. Jadi project A saya pakai environment ini. Jadi library yang ada di environment di box A ini tidak akan overlap dengan library yang di project yang lain. Jadi itu akan sangat rapih jadinya gitu ya. Dan ya nggak terlalu susah sih, nggak terlalu susah untuk ini. Oke. Lalu kalian bisa install ya pakai pip PIP ini, atau Conda juga ada sih kalau salah. Nggak ada ya? Ada sih, ada Conda. Scikit-learn. Ini. Oke, ini ada ya, Conda install. Saya biasanya pakai Conda sih karena Conda itu kan package management ya. Jadi ya lebih, jadi keunggulan itu kalau kita pakai Conda salah satunya adalah dia bisa menginstall seluruh dependensi ya dalam satu proses gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke beberapa fitur yang tersedia gitu ya, beberapa fitur yang tersedia gitu ya. Nah, mungkin saya sambil ini ya, sambil buka Jupyter Notebook-nya gitu ya. Di sini saya sudah install scikit-learn gitu ya. Nah, untuk contoh sebetulnya mungkin kita bisa pakai dataset yang disediakan oleh scikit-learn. Jadi ini adalah semua modul yang disediakan oleh scikit-learn. Jadi kalian bisa cek di sini ya, API reference. Jadi semuanya ada di sini gitu ya. Jadi bahkan code-nya kalian bisa bongkar ya. Misalnya saya ingin buka code ini Adabus misalnya. Kalian bisa buka source-nya. Nah, kalian akan tahu ya ini gimana Adabus itu bekerja. Oke, ini Adabus. Biasanya dia ngasih referensi itu, referensi nomor 2. Adabus ini, terus ini parameternya. Oke, terus dia referensinya ini gitu ya. Jadi kalau kalian harus nyari referensi Adabus, buka aja ini. Ini Adabus referensinya. Ini contoh cara pakainya. Nah, tapi sebenarnya di page utamanya juga ada sih sebetulnya ini. Oke, jadi ini API-nya, ini semua code-nya ada di sini, dan dia open source ya, kalian bisa buka sendiri, kalian bisa pelajari ya kalau minat gitu ya. Oke, untuk contoh sih kita akan coba buka dataset. Oke, di sini sebenarnya untuk kalau kalian ingin coba scikit-learn terus kalian nggak tahu pakai dataset yang mana, scikit-learn itu dia sudah provide dataset yang sudah embedded di dalam scikit-learn-nya, gitu ya. Ini ada penjelasannya ya, ada penjelasannya. Jadi paling gampang misalnya kita pakai breast cancer ya. Tapi harus dipahami ya, misalnya dia kasusnya apa, dia klasifikasi atau regresi. Di sini keterangannya ya, ini klasifikasi dan regresi. Ini kita ambil contoh yang pertama klasifikasi ya. Oke, kita import dataset. Oke, nah sekarang cara pakainya tinggal kalian klik aja ya. Jadi dia sudah provide X dan Y ya. Nanti di sini tinggal kalian load gitu ya. Nanti dia akan terdiri dari 2. Ini. Jadi datanya itu ada data ini berarti X-nya ya, ini Y-nya gitu ya. Ini penjelasan lain-lainnya. Jadi misalnya ini nama kolomnya, ini targetnya ya. Oke. Malignan dan benign, terus ini deskripsinya. Ini ya, nah ini feature name-nya. Ada min radius gitu ya. Jadi ini ceritanya memprediksi
cancer ya, cancer. Nah, ini kan sebenarnya kalau kalian lihat ini harusnya dictionary ya. Jadi kalau kita cek key-nya muncul keys. Ini ya. Ini ada key-nya. Jadi kalau kalian ingin masukkan ke XY ya berarti tinggal X-nya adalah data ini. Ini data harusnya bisa. Oke. Ini X-nya, oke. Terus Y-nya itu adalah target. Target ini. Oke. Nah, tapi kalau kalian misalnya ingin dalam bentuk data frame biar bagus gitu ya. Bisa sih. Tinggal ininya dijadikan panggil pandas. PD. Oke. Ini tinggal pd dot data frame x. Oke ini. Nah terus kalau kalian ingin ini nama kolom ya tinggal kasih inilah kolom. Kolomnya sama dengan feature names. Nah, bisa nggak? Oke, ininya dalam bentuk list. Oke, ini jumlah save as password. Oke, feature name, data. Enggak. Oke. Oke, jadi ini yang lengkapnya ya. Oke, ini X-nya. Nah, Y-nya juga sama, yang kita bisa buat ya jadi data frame. Oke. Nama kolomnya target columns. Oke. Ini Y. Sorry, Y. Oke. Nah, lalu standar, biasanya standar apa ya? Standar data ya untuk di ini biasanya X, Y gitu ya. Kenapa? Karena nanti pas splitting biar enak gitu ya. Jadi kita buat dataset dengan pd.concat memang. Kita gabung X dengan Y. Oke. X dan Y. Oke, bentar. Sis gitu ya. Ini ya. Yes. Oke. Oke, ini standar ya, standar. Oh, ininya bentar. Ini. Oke. Ini standar data, bentuk data sih yang biasa kita pakai di machine learning biasanya. Jadi kita punya X dan Y gitu ya. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan gitu ya. Sebetulnya yang pertama kita lakukan adalah namanya apa ya? Pastikan data preprocessing ya, data preprocessing. Data preprocessing itu memastikan bahwa datanya benar gitu ya. Pertama memang kita harus cek non value gitu ya. Non value. Nah, yaitu memastikan bahwa datanya memang datanya ada semua gitu ya. Nah, pertama kita cek dulu ukurannya. Oke, kita punya ini ya ukurannya 56931 gitu ya. Saya nggak tahu di sini ada nannya atau enggak gitu ya. Coba. Kayaknya nggak ada. Oke, isme sum. Oke. Di sini nggak ada ya, kebetulan nggak ada gitu ya. Jadi kalau nggak ada nggak masalah. Tapi kalau misalnya di data ada yang non value gitu ya, apa yang harus kita lakukan gitu ya? At least ada dua ya pendekatannya. Pertama, kalau kalian merasa datanya banyak, misal ya datanya banyak, kalian punya ukuran datanya misalnya 1100 sampel dikali jumlah kolomnya misalnya 200 gitu ya. Terus misalnya ada data non value gitu ya. Maka kalian bisa, kalau kalian merasa datanya cukup ya, kalian bisa hapus aja gitu ya, biar nggak pusing. Oke, drop NA. Drop NA. Nah ini. Drop NA, terus kalian tentukan gitu ya, dropnya itu akan aksi 1 atau 0 bedanya. Jadi kalau di
di Pandas ya, kalian harus paham aksis. Jadi aksis 0 itu biasanya baris ya. Aksis 1 itu kolom. Jadi kalau kalian ingin drop nilai non-value basisnya baris, kalian kasih aksis 0. Tapi kalau basisnya kolom, aksis 1 ya. Kapan kita pilih baris kolom? Biasanya tergantung jumlah data gitu ya. Kalau jumlah barisnya jauh lebih banyak daripada jumlah kolom, ya pasti kita akan menganggap bahwa kolom itu berharga gitu ya. Makanya kalaupun kita akan drop, itu pasti baris. Tapi kalau misalnya ukuran datanya misalnya 300 kali 1100, ya itu berarti jumlah barisnya jauh lebih sedikit dibanding jumlah kolom, sehingga kita akan menganggap di baris itu akan sangat berharga. Jadi kalaupun kita akan drop NA, itu pasti basisnya drop NA yang kolom gitu ya. Atau kalau misalnya jumlahnya sedikit, misalnya 100 kali 200 gitu ya, ya kita menganggap setiap sampel dan fitur itu berharga, kita bisa pakai VLNA ya. Nah, VLNA itu bisa macam-macam ya pendekatannya ya. Bisa pakai fixed value gitu ya. Kalau kalian yakin misalnya ini yang kosong itu harusnya nilainya berapa gitu ya. Atau kita bisa pakai average ya, rata-rata dari satu kolom itu diisikan ke nilai yang none. Atau bisa pakai interpolasi. Interpolasi itu dia mempertimbangkan sekian set data sebelum dan sekian set data setelah gitu ya. Oke, jadi itu ya. Jadi kalau NA itu pendekatannya dua biasanya. Kalau nggak di drop, di fill ya. Dan jangan lupa setiap kita mengoperasikan data frame itu kita pakai namanya invest through. Kenapa pakai invest through? Jadi invest through itu kita melakukan perubahan terhadap data frame tersebut gitu ya. Jadi kalau saya cuma kayak gini, nggak ada invest through-nya, itu berarti saya hanya melihat kalau di drop itu kayak gimana gitu ya. Tapi kalau pakai invest through, maka kita mengimplementasikan ya. Mengimplementasikan perubahan terhadap dataset yang sesungguhnya. Nanti kan akan sering pakai invest through ini. Gitu ya. Jadi ya selain scikit-learn sebenarnya saya sarankan kalian banyak-banyak belajar Pandas gitu ya. Karena kalau kita bicara data itu untuk manajemen data saat ini memang Pandas yang paling ini ya. Untuk manajemen data ya, Pandas yang paling terdepan, yang terdepan saat ini gitu ya. Oke, sekarang kita merasa bahwa datanya sudah siap ya. Oke, datanya sudah bagus gitu ya. Apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, jadi yang harus kita lakukan itu sebenarnya adalah split data gitu ya. Mohon maaf, Pak Oh iya. Isman, mungkin bisa lebih di zoom lagi mungkin supaya lebih besar ininya, lebih jelas. Gimana Pak? Putus-putus. Oke. Kelihatannya apa halaman browser? Ya, sorry. Halaman browsernya kelihatannya terlalu kecil, mungkin bisa dibesarkan lagi mungkin ya. Mungkin bagi teman-teman yang lain juga merasakan. Di Ctrl++ Pak Isman, digedein di zoom. Iya, mungkin kurang besar ya. Agak kesulitan untuk mengikuti karena apa? Terlalu kecil ya mungkin. Oke. Ya, terima kasih. Oke. Nah, sekarang kalau kita sudah pastikan datanya penuh semua ya, tidak ada value, maka selanjutnya itu kita jangan masuk dulu ke manipulasi fitur ya. Misalnya kita drop fit seleksi fitur atau misalnya standarisasi gitu ya. Itu jangan dulu gitu ya. Jadi yang pertama adalah kita split gitu ya. Jadi di awal itu kalau datanya sudah siap dari sisi kelengkapan ya, nggak ada non value, itu langsung kita split gitu. Kenapa? Karena proses selanjutnya itu harus independen gitu ya. Jadi proses yang kita lakukan terhadap data ternyata harus independen terhadap data tes gitu ya. Jadi kalau misalnya urutannya kayak gini misalnya saya standarisasi data, terus saya split ini. Atau misalnya opsi kedua dibalik, saya split dulu, ya, lalu standarisasi gitu ya. Ada dua opsi gitu ya. Mana yang lebih tepat gitu ya? Mana yang lebih tepat gitu ya? Nah, kita bisa cek dari reliability model yang dapat dari kedua skema ini. Pertama, kalau saya lakukan yang pertama, oke, saya standarisasi dulu, terus saya split. Oke, berarti proses standarisasi di sini akan melibatkan dataset ya, akan melibatkan dataset, di mana dataset itu adalah kombinasi tren yang nantinya akan jadi kombinasi tren dan tes, gitu kan? Nah, biasanya kalau mahasiswa melakukan ini, saya di sidang ya, kalau kebetulan pengujinya saya akan bilang, sebagus apapun hasil validasi yang didapat, itu saya nggak akan percaya, gitu ya. Kenapa? Karena proses standarisasi ini, itu terpengaruh oleh data tes, gitu ya. Jadi, ibaratnya kalian misalnya ikut tryout, gitu ya, tryout SPMB misalnya ya, zaman dulu.
Nah, terus pada saat tryout kalian dapat soal yang berasal dari buku latihan yang biasa kalian pelajari misalnya. Maka kalau kalian nilainya bagus itu wajar karena soal-soalnya kalian udah kenal gitu ya di buku. Karena misalnya kalian belajar dari buku A terus soal tryout-nya keluar dari buku A, itu kan kalau kalian nilainya bagus wajar karena kalian memang sudah biasa mengenal soal itu gitu ya. Nah, analoginya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita lakukan skema yang ini gitu ya, maka kalau hasilnya itu bagus, saya sih nggak heran ya. Kenapa? Karena informasi database itu leak ya, bocor pada saat proses analisasi gitu ya. Nah, kalau kita ingin melakukan suatu proses validasi yang fair ya, yang benar-benar dia menunjukkan eksternal data ya, dalam tahap external validation, maka kita harus melakukan splitting di awal gitu ya. Kenapa? Biar data test-nya nggak bocor. Jadi sebenarnya yang lebih tepat yang ini. Jadi kita split dulu. Setelah kita split, selanjutnya kita akan fokus ke data trend gitu ya. Ke data trend, data testnya disimpan dulu, nanti di ujung kalau kita sudah yakin model yang kita dapat itu sudah yang terbaik gitu ya. Jadi jangan sampai kalian kalian lakukan sesuatu agar hasilnya bagus misalnya. Biar data testnya bagus, ini itu kurang fair ya. Yang paling fair itu kalian effort maksimal sampai kalian merasa ini model terbaik, baru dites pakai data test gitu. Jangan sampai proses pengembangan model itu diintervensi oleh data test. Wah, ini pakai data test jelek, balik lagi. Itu sebenarnya kurang fair kalau misalnya. Karena di real situation di lapangan kalian nggak bisa kayak gitu. Karena kalau di real situation ya kalian benar-benar dapat data test yang true ya. Jadi data test yang benar-benar itu adalah data test yang nggak ada labelnya gitu ya. Cuma kalau di sini kan untuk validasi kita masih perlu label gitu. Oke, maka di sini kita split ya. Kita split. Misalnya kita split trend, test, lalu kita split pakai trend split escalon, model selection, terus pakai trend test split. Oke, ini ya. Kita split. Ini dataset. Terus ada trend size ya. Trend size atau test size ya, bebas sih, bisa test size. Taruhlah kita dapat 0,3 untuk test size gitu ya. Terus kalau ingin memastikan bahwa karena kan random ya, basisnya random. Jadi karena basisnya random, kalau kita run berulang-ulang pasti kombinasi trend testnya beda gitu ya. Nah, kendala salah satu hal yang perlu jadi perhatian pada saat research adalah namanya reproducibility ya. Bagaimana penelitian kita itu bisa diproduce oleh orang lain. Makanya biasanya untuk trend test split ya, amannya kita pakai random seed nih, random state, ini 46 ya. Nah, jadi kalau di random state, kita pasti akan dapat hasil yang konsisten gitu ya. Oke, nah biasanya saya save masing-masing ke CSV ya, biar trend.csv gitu ya, indeksnya non, biar nggak ada indeksnya. Oke, nah sekarang kita sudah menyelesaikan tahap pertama gitu ya. Nah biasanya saya bilang, saya tekankan ke mahasiswa saya sih biasanya, jangan biasakan kalian membuat code di satu file gitu. Jadi dari pre-proses sampai validasi satu file itu kalau misalnya ya bukan salah sih, cuma kurang efektif aja. Jadi maksudnya pada saat kalian akan buat code, kalian sudah punya perencanaan. Oke, sekarang saya targetnya apa gitu ya. Biar apa? Biar nanti pada saat ada error itu kalian nggak berurusan dengan code yang panjang gitu ya. Jadi kalian bikin speed ya dari satu proses TA itu kalian bikin speed pre-proses, terus feature selection, hyperparameter tuning, validasi. Nah itu masing-masing itu harus jelas outputnya apa yang diharapkan gitu ya. Jadi nanti output tuh kadang CSV gitu ya, kadang juga ada namanya pickle. Kalau kalian belum ini kalian cari ya pickle. Ya. Ini pickle itu dia bisa menyimpan variabel ya, variabel. Jadi misalnya data frame gitu ya, terus misalnya list itu bisa disimpan di pickle dan itu bisa kita gunakan sebagai temporary output. Jadi misalnya di tahap ini, oke, tahap ini saya targetnya cuma ini ya, dapat data trend, data test. Ya udah ini udah beres tahap ini gitu ya. Selanjutnya saya tinggal bikin file baru misalnya untuk proses feature selection misalnya. Udah saya bikin file baru. Oke, ini saya isi data prep misalnya. Oke, nanti di sini saya akan misalnya
Feature selection. Feature select. Oke, nah feature selection ini kan tahap yang menurut saya penting sih, karena pada dasarnya tidak jumlah fitur itu tidak selalu berbanding lurus dengan performa model gitu ya. Nah, selama kita pakai shallow learning istilahnya ya, ada deep learning, ada shallow learning. Sepanjang kita pakai shallow learning ya, semacam SVM, ensemble gitu ya, terus MLP ya, masuk ke MLP. Itu kita masih perlu fitur selection. Tapi kalau kalian sudah pakai misalnya ANN ya, deep learning, ANN, RNN, CNN, atau turunan RNN, LSTM, dan lain-lain, sebenarnya kalian sudah tidak perlu lagi fitur selection, karena pada dasarnya arsitektur dari ANN itu adalah kombinasi antara fitur selection dengan model prediction. Jadi kalau kita pakai deep learning, kita sebenarnya sudah memotong satu proses atau cut satu proses fitur selection, dan dia sudah masuk ke dalam arsitektur. Jadi biasanya kalau kita pakai deep learning, kita nggak lagi berurusan dengan selection gitu ya. Biarkan si ANN sendiri nanti yang akan menentukan fitur mana yang paling berkontribusi gitu ya. Oke, tapi di sini saya nggak akan bahas deep learning ya. Di sini saya akan bahas yang shallow aja, karena scikit-learn itu pendekatan yang dipakai itu shallow learning. Oke, yang pertama kita import pandas gitu ya. Nah, terus tadi seperti saya bilang ya, kalian harus punya skema. Jadi misalnya pertama data preprocessing. Oke, data preprocessing. Di data processing itu input apa yang saya harapkan? Inputnya apa? Misalnya inputnya raw data. Terus outputnya apa? Outputnya misalnya trend dan test sheet, CSV. Nah, maka di tahap kedua gitu ya, misalnya feature selection ya, tahap kedua misal. Maka di tahap kedua, feature selection atau misalnya standarisasi. Ya sebenarnya kalau mau, oke, di data processing. Kalau kita mau pakai SVM ya, ini kalau kita cek data trendnya gitu ya. Oke, ini ya. Nah, misalnya kita ingin SVM itu, setahu saya SVM itu salah satu metode yang data yang fiturnya baiknya di ini ya, di standarisasi gitu ya. Jadi standarisasi apa? Standarisasi itu biar misalnya rank data untuk masing-masing fitur itu berada di rank yang identik ya, mirip lah, berdekatan gitu. Kalau ini kan jauh ya, ini 13, 8, ada yang 0,0, 0,0 ini kan. Kalau kasus kayak gini sebenarnya kendalanya itu kalau misalnya ada nilai 5 gitu ya, maka 5 di fitur ini itu nilainya akan beda dengan 5 di sini gitu ya. Nah, makanya biasanya untuk beberapa algoritma itu kita bisa prefer untuk standarisasi. Tapi kalau untuk ensemble biasanya itu nggak perlu ya, ensemble terus linear model ya, itu biasanya nggak perlu. Tapi SVM, kalau ANN sih bagusnya juga ya. Kalau ANN itu kaitannya sama proses optimasi. Jadi kalau si fiturnya kita standarisasi atau kita normalisasi, maka biasanya proses optimasinya itu akan lebih cepat gitu ya. Oke, nah misalnya kita masuk ke fitur selection ya. Fitur selection. Kita anggap nanti proses standarisasi dilakukan sebelum masuk model gitu ya. Jadi sekarang kita masuk ke fitur selection. Nah, untuk ke fitur selection ya, kita bisa pakai beberapa yang sudah tersedia di scikit-learn gitu ya. Ini ada di sini ya, fitur selection. Opsinya banyak sih fitur selection ya. Kalau kalian mau pakai yang bawaan scikit-learn kan bisa pakai ini ya. Pertama namanya varian threshold. Ini biasanya saya pakai sih selalu. Karena varian threshold itu approach yang paling simpel dan kalau menurut saya cukup efektif ya gitu ya. Jadi pada dasarnya dia akan menghapus pertama all zero varian itu pasti dihapus ya. Nah, varian itu apa gitu ya? Kalian coba carilah varian. Jadi intinya kita ingin mendapatkan fitur yang bervariasi nilainya gitu ya. Jadi kalau fitur nilainya sama semua gitu ya, itu artinya fiturnya tidak berguna sebetulnya. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa fiturnya itu tidak berkontribusi terhadap target gitu ya. Kontribusi terhadap target. Makanya kita biasanya pakai varian threshold, terus kita tentukan thresholdnya berapa gitu ya.
threshold yang berapa. Jadi artinya semua fitur yang nilai variansnya di bawah threshold itu akan di-cut gitu ya, akan di-cut sehingga jelas nanti jumlah fiturnya akan lebih sedikit gitu ya. Contoh misalnya ya paling gampang kita klik di sini ya. Ini cara pakainya ya. Nah, jadi pada saat kita pakai suatu fungsi ya, biasakan baca ininya ya, dokumentasinya ya. Jadi jangan sampai kita pakai fungsi tapi nggak ngerti. Nah, tapi belum pernah baca dokumentasinya, dibaca dulu dokumentasinya. Oke, ini fungsinya gitu ya, ini ceritanya. Oke, fiturnya akan remove semua varian fitur yang variannya rendah gitu ya. Terus baca parameternya apa? Oke, parameternya threshold. Oke, threshold, terus atributnya apa gitu ya. Ini yang keluarannya ya, keluarannya ini. Ini contoh cara pakainya. Oke, cara gini cara pakainya. Oke, kita coba pakai misalnya ya, ini. Oke, ini section. Var threshold misalnya. Oke. Nah, lalu ingat bahwa di sini kita perlu input ya. Inputnya apa? Inputnya adalah output dari proses sebelumnya, gitu ya. Jadi input di sini adalah data train. Data train CSV. Oke, berarti kita akan load CSV-nya dulu. Oke, berarti kita load train. Ini saya sambil tunjukkan ya teknik coding yang rapi dan rapi dan efektif lah ya, biar gampang dibacanya. Train.csv train.csv. Oke, di sini punya train. Oke. Nah, ingat bahwa kita di sini bicara fitur selection ya. Kalau kita bicara fitur ya kita bicara fitur X-nya gitu ya. Maka kita ambil X-nya aja. X train ya. X train adalah train. Saya nggak akan jelaskan pandas ya. Saya anggap kalian bisa atau kalian akan belajar sendiri ya. Train, terus kita bisa selection pakai alloc, ilog misalnya. Ambil semua baris, terus ambil semua baris sampai baris terakhir. Ya. Oke, nanti kita akan punya X-train. Jadi ini adalah fitur selain ujung. Kalau di ujungnya kan ini satu ujung ya. Ujungnya kan target ya. Sedangkan yang akan kita seleksi adalah yang X-train gitu ya. Nah, fitur selection itu outputnya apa sih gitu ya? Outputnya apa yang akan kita ambil gitu ya? Outputnya bisa macam-macam, bisa data frame, bisa selected data frame, atau bisa juga fiturnya, selected fitur gitu ya. Sama aja sih sebetulnya. Oke, nah jadi di sini kita coba pakai ini misalnya varian threshold yang kita definisikan ini. Oke, nah kita cek. Nah, saya juga nggak selalu hafal ya. Saya biasanya copy aja dari sini. Oke, ini masih ada waktu kan? Oke, ini ada tab type selection ini. Nah, ini extend. Jadi ini ya ini nama variable selector gitu ya. Terus kita fetch transform terhadap data train gitu ya. Nah, jadi kalian harus paham bahwa ini adalah dua proses ya, fit dan transform. Bedanya apa? Jadi kalau fit itu dia menghitung parameter, transform itu akan mengimplementasikan parameter terhadap data. Jadi kalau fit itu dia ngitung varians masing-masing kolom. Terus transform itu dia akan meng-reduce ya, menghilangkan kolom yang nilai varian di bawah threshold gitu ya. Ini ulurannya. Dan oke, ini ya. Jadi ini hasilnya. Terus yang harus kalian cek itu sebetulnya adalah konsistensi data ya. Jadi kalian prefernya data dalam bentuk apa sih gitu ya? Apakah data dalam bentuk data frame atau kalian nggak masalah kalau data berubah jadi array? Itu harus kalian aware ya. Nah, pada dasarnya setiap pre-proses yang kita lakukan menggunakan scikit-learn itu akan menghasilkan array gitu ya. Jadi identitas data frame-nya akan hilang. Jadi ini ekstensi ini masih data frame, tapi pada kita operasikan modul ya atau fitur yang ada di scikit-learn, kasus ini misalnya varian threshold, itu identitas data frame akan hilang, akan berubah menjadi array gitu ya. Nah, makanya kalian harus aware. Kalau kalian lebih prefer, saya mau pertahankan dia sebagai data frame, maka kalian harus melakukan sesuatu gitu ya. Jadi nggak bisa mengikuti alurnya Python threshold di sini ya, gitu ya.
Oke, lalu di sini keluarnya apa gitu ya? Variance, ini variance nomor fitur number, terus ini metode. Nah ini yang kita bisa panggil ya, fit. Jadi metode itu metode ya, ini kan sebenarnya kelas ya. Kelas ada metode itu adalah fungsi yang bisa dipanggil terhadap variabel yang dipindahan terhadap kelas tersebut. Ada fit, ada print transform, ada get param, get support gitu ya, inverse transform dan lain-lain gitu. Ini sebenarnya metodenya bisa kalian pakai ya. Ini transform, inverse transform membalikan ya. Jadi transform itu mengubah ke kita reduce ya, inverse transform reverse ya, mengembalikan ke kondisi awal gitu ya. Oke, sampai sini kalian bisa gunakan ini terus saja gitu sebetulnya gitu ya. Cuma kalau di tahap feature selection sebenarnya lebih penting adalah mengetahui kolom mana saja yang terpilih gitu ya. Jadi sini kita bisa pakai namanya ini apa ya, get support kalau nggak salah ya, atau get params, get support ini. Nah, coba ya satu-satu ya, selektor. Get param keluarnya apa ya? Get params. Oh ini threshold berarti get support ini. Oke, ini. Oh, ini kepilih semua ya, semua. Oke. Jadi ini semua fitur yang terpilih ya. Jadi kalau misalnya saya pilih di sini, oke, terus kita definisikan fiturnya ya, file fitur. Atau fitur name sama dengan nama kolom dari extend kolom, oke, kolom values tulis. Oke, ini fit name ya. Oke, terus kalau kita bisa nggak? Saya juga belum pernah coba sih, nggak bisa. Oke, sebenarnya ini bisa sih kalian bikin fungsi ya. Jadi intinya kita akan select, fitur name yang terpilih gitu ya, fitur name yang terpilih. Misal ya sebenarnya macam-macam ya fungsi. Kalian bisa bikin iterasi for i in rank misalnya len sub, terus misalnya selected fitur dengan kolom kosong, terus kita cek if support ini misalnya support 4 ya bisa, if support ke i dengan true, kita tambahkan fitur fitur number ke i. Oke, nah ini kan selected fiturnya adalah ini. Ini semuanya sih. Coba kita kurangin threshold-nya ya. Ini kan ada parameter threshold. Di sini nih threshold. Default-nya threshold-nya 0 ya, pantesan. Kita coba ganti threshold-nya misalnya 0,5 misalnya. Oke, ini. Nah, ini berkurang kan? Ini awalnya berapa? Len. Kan 30, sekarang ada 10 gitu ya. Ini kalau kegedean 0,3 lah, misal. 11 ya. 0,2. Oke, kita dapat 11 lah. Jadi intinya kita ambil fitur yang threshold-nya lebih besar dari 0,2 gitu ya. Nah, nilai ini kan batas variansnya ya. Jadi sebenarnya makin besar threshold-nya, kemungkinan yang terpilih makin sedikit gitu ya. Makanya biasanya kita mainkan di nilai ini gitu ya. Oke, sekarang kita udah dapat fitur yang terpilih ya, ini. Nah, selanjutnya sebetulnya kita bisa pakai fitur selection yang lain gitu ya. Banyak di sini kalian bisa pilih ini namanya select keybase. Select keybase ini yang paling sering dipakai itu ini ya, select keybase, terus RFE recursive feature elimination, terus sini SFS sequential feature selection, ini yang paling banyak dipakai. Meskipun kalau TA saya jarang lihat masih saya pakai sih. Tapi
sebenarnya worth it ya. Ini select keybase kita bisa pakai ini ya untuk mengambil K terbaik. Jadi nanti dia masukannya adalah nilai K. Ini ya nilai K. Jadi berapa? Nah, jadi kita bisa pakai ini parameternya ya. Skor fungsinya pakai apa gitu ya? Skor fungsinya ada di sini. Nah, kalian harus pastikan dulu skor fungsinya cocok dengan tasknya ya. Kalau klasifikasi, pilih yang klasifikasi. Misalnya ini F ANOVA F value, ini bisa dipakai karena kasusnya klasifikasi gitu ya. Ini masih bisa discrete ya. Ini untuk non negatif fitur. Jadi kalau ada negatifnya ini nggak bisa dipakai, tapi masih classification. Jadi misalnya amannya kita pakai ini, misalnya classification. Jadi fitur session kedua kita akan pakai ini yang pertama ini. Yang kedua, yang pertama. Yang kedua misalnya kita akan pakai keybase, select keybase. Nah, ingat bahwa select keybase itu sebenarnya secara prinsip kita hanya menghitung nilai ini ya untuk masing-masing label ya, masing-masing label. Terus oke, terus nanti kita akan hitung. Nah, tapi ini inputnya 2 ya, X dan Y. Oke, X dan Y. Oke. Nah, jadi kalau kita pakai ini fitur select, oke, ini nggak usah. Oke, terus ini. Oh, let digit. Nah, ini select keybase ya. Kita pakai metodenya ini aja, ini. F klasik. Scoringnya pakai ini. K yang dipilih nggak mungkin 20, startnya juga 11 kan. Misalnya kita ingin pilih 5 terbaik. Terus biar kelihatan prosesnya ya ini sebenarnya gini nih. Selektor 2. Selektor 2. Ini ya. Selektor 2 ini gitu ya. Oh, ini belum panjang. Oke, ini selektor 2 terus kita implementasikan ke datasetnya ya. Ini extract. Selektor 2 fit terus transform terhadap extract. Oke, oh extract dan extract. Y-train is not defined. Oh, Y-train belum diambil. Y-train sama dengan train.ilog baru terus yang ujung. Oke, ini Y-train-nya pakai terus. Oke. Nah, ini kita dapat ya. 1 2 3 4 udah 5 kolom ya, udah 5 kolom. Jadi kita mereduksi 11 jadi 5 gitu. Ini kita section kedua. Nah, sama apa yang kita inginkan di sini, apakah datasetnya gitu ya, atau misalnya nama kolomnya gitu ya. Kalau menurut saya sih ini lebih tepatnya yang ini. Kenapa? Karena nanti pas kita mau pilih data test kan bingung ya, kalau basisnya data kayak gini. Karena kecuali kalau kita simpen ini ya, kalau kita simpen selektornya gitu ya bisa. Jadi caranya 2 sih caranya. Tapi yang paling sederhana ya saya tunjukkan. Cara paling sederhana itu kita simpan aja data ininya ya, nama fiturnya biar nanti pas kita load database kita cukup panggil nama fiturnya gitu ya. Jadi di sini kita sama ya, kita ambil ini namanya itu get params, get support. Selektor 2 get support. Oke, ini ya. Jadi tinggal kita ulang yang ini. Ini selektor 2. Oke. Terus ini tinggal ntar ini 11 ya. Berarti ini fit name-nya ini
1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti ini masih banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, berarti masih 30. Oke. Extend, ini selektor extend. Oke. Ininya berarti extend underscore skill. Extend sel 1. Oke, ini sini. Oke, ada 5. Harusnya ada. Oke, 11. Sip. Selfit 2. Oke, sekarang tinggal kita ini selfit. Selfit. Oke, jadi ini 1, 2, 3, 4 ini 5 parameter terpilih gitu ya. Nah, kita simpan dia misalnya sebagai paling gampang pickle sih biasanya, pickle. Nah, kalian tinggal buka joblib pickle dump. Nah, oke, jadi cara pakainya tuh kalau saya nggak lupa ya, ini kan import joblib, terus kalian tinggal dump ya, joblib dump. Ini nama apa ininya? Kita simpan dia sebagai misalnya selected feature.pkl pickle. Oke, kita udah dapat. Nah, jadi target di tahap ini ya dapat ini, gitu. Ini target utamanya, gitu ya, selesai. Gitu. Tapi sebetulnya kalau kalian mau ya kalian simpan aja selektor yang ini. Kalau mau, tapi kalau saya sangat simpel, lebih simpel pakai ini ya. Jadi target itu bukan data ininya, tapi kolomnya aja, nama kolomnya. Karena nanti nama kolomnya tinggal kita bisa pakai untuk proses selanjutnya, gitu ya. Oke. Ini udah, berarti tahap ini udah beres. Karena target dari tahap ini adalah kita dapat fitur yang lebih sedikit, yang dia lebih kontributif, gitu ya. Masih ada waktu. Oke. Ini sebenarnya saya spontan ya, saya juga belum nyiapin kode. Oke, ini. Nah, kalau kalian mau, kalian bisa save selektor ya. Selektor ini bisa di-save pakai pickle. Jadi nanti selektornya itu tinggal ditransform terhadap data train. Saya tunjukkan ya. Nah, saya save dulu ya. Misalnya joblib.dump, saya simpan selektor dan selektor yang kedua sebagai selektor.l. Oke, jadi yang ini kita simpan sebagai selektor. Nanti kita coba buka. Oke, tahap ketiga apa ya? Oke, kita buat file baru ya. New. Tahap ketiga misalnya kita ingin tuning parameter ya, hyperparameter tuning. Oke, jadi di sini fokus kita adalah bukan lagi fitur selection udah beres. Fokus kita adalah bagaimana mendapatkan model yang paling optimal. Nah, kita harus pahami bahwa pada kita definisi suatu model itu sudah ada default parameter gitu ya. Tapi default parameter ini belum tentu dia adalah yang paling optimal gitu ya. Makanya kita harus cari parameter yang tepat untuk dataset tersebut gitu ya. Nah, caranya gimana? Ya kita bukan dulu datanya ya, spd import joblib. Nah, ini ya. Jadi kita jelaskan bahwa tahap ketiga ini kita fokusnya adalah hyperparameter tuning. Nah, kita harus definisikan, oke, input di sini akan kita pakai pertama datasetnya ya. Pasti train ya, kita belum main di tes ya, karena tes itu nanti di terakhir. Train dan selected feature ya. Selected feature. Oke. Berarti pertama kita buka dulu datasetnya, train. Train sama dengan train pd.csv train.csv. Oke, lalu kita buka selected feature. Selected feature sama dengan pakai joblib ya, joblib.load selected feature.kl. Oke. Ini udah ada. Ini udah ada. Oke, sekarang kita ambil extrain ya. Extrain adalah semua kolom ini, dari data train yang ada di selected feature gitu kan. Oke, sekarang kita punya ini kan yang terpilih ya. Terus ytrain sama ytrain adalah train.ilog semua kolom
Belum terakhir. Nah, kalau kalian tanya, kenapa ini harus pakai kalkulasiku gitu ya. Jadi kalau kalian ingin formatnya masih data frame, terus kalian cuma select satu kolom, itu harus pakai kolom siku. Jadi kalau kolom sikunya hilangkan, kalian dapat array value. Jadi kalau kalian tambah kolom siku, kalian masih konsisten dapat array. Kalau saya sih masih prefer kita masih dalam bentuk data frame. Kenapa? Karena lebih enak dilihat ya dibandingkan array. Oke. Kita udah punya extend ya. Extend ini extend yang udah dipilih, yang sudah selected fitur, yaitu-nya udah. Sekarang kita masuk ke model ya. Nah, di sini saya akan introduce beberapa model yang tersedia di scikit-learn. Di sini, classification and regression ya. Tapi pada dasarnya nanti ada model yang bisa digunakan di dua situasi. Apapun itu judulnya adalah supervised learning ya. Oke. Nah, ada beberapa pendekatan yang paling sering dipakai. Pertama linear model gitu ya. Yang ini jarang dipakai. Ini jarang. SPM gitu ya. Ini tidak sering dipakai sih, tapi nggak jarang juga sih. KNN sering gitu ya. Ini jarang dipakai. Gaussian ini jarang dipakai. Naive Bayes sering. Decision tree sering. Ensemble sering. Sisanya neural network. Tapi ini neural network sederhana sih. Jadi kalau kalian ingin pakai neural network, mending pakai TensorFlow sekalian. Jadi saya hampir nggak pernah saya pakai ini karena memang nanggung gitu ya. Ya bagus lah buat latihan ya, buat paham konsep. Tapi nanggung untuk implementasi yang advance gitu ya. Jadi kalau menurut saya, kalau kalian mau pakai neural network, kalau misalnya mending langsung pakai TensorFlow gitu ya. Jangan pakai scikit-learn karena scikit-learn itu terbatas, sangat terbatas. Misalnya kita lihat ya di sini multi-layer perceptronnya. Oke, nah jadi di sini sangat terbatas ya. Pertama, record zoom-nya akan di-share. Mungkin di-share ya, Pak. Ini ya, ini kan di-record ya, Mas. Iya, di-record. Di-record ya. Di-record. Nanti insya Allah akan di-share. Oke. Sebetulnya. Jadi kalau kalian pakai MLP-nya scikit-learn itu sangat nanggung banget gitu ya. Solvernya pilihannya sedikit ya. Kalau saya buka di sini MLP classifier. Definisi hidden layer size-nya. Jadi kalau di TensorFlow itu kalian bisa definisikan layer per layer itu benar-benar ya, truly gitu ya. Kalau ini kalian cuma definisikan layer dalam satu parameter gitu ya, input parameter yang kalau misalnya sangat terbatas. Belum lagi solvernya sedikit gitu ya. Nggak ada early stopping dan lain ini sangat ini ya. Early stopping ada, cuma metodenya itu terbatas gitu ya. Jadi serba terbatas gitu. Jadi kalau untuk coba-coba sih nggak masalah. Tapi kalau misalnya untuk research neural network, kalau misalnya mending pakai TensorFlow sekalian gitu ya. Oke, lalu untuk linear model ada logistik regresi ini yang untuk klasifikasi, ini untuk yang regresi ya. Terus kalian bisa coba sini SVM ini sering pakai ya. Bisa pakai SVC untuk klasifikasi, SVR untuk regression. Ini KNN ya, KNN. Ini untuk klasifikasi, ini untuk regression. Ini naive Bayes, ada beberapa pendekatan naive Bayes, tapi yang paling sering pakai itu nih, multinomial naive Bayes. Terus decision tree ini agak jarang sekarang karena decision tree itu kan terlalu simple sih sebenarnya. Yang lebih banyak dipakai sekarang ensemble ya. Ensemble bisa random forest, ada boost, extra tree. Di sini ada extra tree sebetulnya. Terus gitu ya. Nah, di sini saya akan coba pakai SVM ya. Kita baca dulu SVM-nya. Oke, di sini ada beberapa pendekatan ya. Kita pakai SVC ya. SVC karena kasusnya klasifikasi. Kalau kasusnya regresi, kalian bisa pakai SVR. Ini. Nah, di SVC ini kita baca ini ya. Nah, ini. Ada beberapa parameter yang krusial di SVM ya, atau SVC. Pertama, kernel. Ini penting. Dan ya berdasarkan pengalaman saya sih yang paling worthy dan lebih dipakai itu linear, poly, RBF. Sisanya ini nggak terlalu bagus sih kalau menurut saya. 3 ini biasanya yang lumayan ini ya. Terus kalian harus baca juga C. Ini tuh maksudnya apa C? Ini regularization parameter. Kalau kalian pernah ngambil machine learning, harusnya kalian udah belajar ya. Regularization parameter itu seberapa besar si model itu untuk mentoleransi kesalahan ya. Makanya ini penalti. Degree. Nah, kalian baca nih, degree itu hanya berlaku untuk polinomial. Jadi kalau kalian pakai
linear itu nggak harus ngurus-ngurus degree gitu ya, karena degree itu hanya berlaku untuk polinomial. Lalu nilai defaultnya harus perhatikan. Jadi kalau kalian pakai SPC dalam kurung, lalu kosong, itu artinya kita mempercayakan nilainya pada nilai default. Gamma, nah gamma itu bisa scale, bisa auto, bisa juga nilai float ya, nilai float. Kalau scale maksudnya kayak gini, kalau auto maksudnya kayak gini, ini harus ngerti. Jadi pas sidang tuh kalian, saya pakai scale Pak, maksudnya scale apa gitu ya, terus nggak bisa jawab. Ini harus ambil ini. Lalu gamma ini gamma degree, oke. C degree gamma, oke. Dan dia tidak berlaku untuk linear ya. Jadi kalau pakai linear itu nggak usah ngurusin gamma. Gitu ya. Jadi yang kayak gini tuh kalian harus aware ya. Jadi jangan sampai kalian cuma pakai. Sisanya sih kalau misalnya ke bawah ini memang dia parameter yang dipakai, tapi setahu saya nggak terlalu berpengaruh signifikan sih ke model. Biasanya C sampai ini sih yang paling banyak gitu ya. Nah, pengetahuan kita terhadap parameter gitu, ini akan bisa kita implementasikan di tahap tune parameter gitu ya. Oke, di sini kita bangun base model lah, base model atau Antun biasanya. Tapi biasanya kalau Antun model itu udah bagus, itu sebenarnya antara worth it atau tidak kita perform hyperparameter tuning sih sebetulnya gitu ya. Oke, di sini kita pakai SPC ya, karena kasusnya klasifikasi from escalon.spn. Oke, kita definisikan model dengan SPC. Nah, kalau kita kurung gini, berarti kita pakai default parameter, gitu ya. Oke, sekarang kita coba fit predict ya. Oke, nah ingat bahwa kita masih tahap model development gitu ya. Jadi kalau mau fair, jangan dulu kita main data test gitu ya. Kita masih bermain data train gitu ya. Jadi kalau kita load data test itu kalau misalnya mungkin bahasanya agak curang gitu ya. Kenapa? Karena ya kita sudah mendapatkan data test pada saat menggunakan model, dan itu sebenarnya nggak fair gitu ya. Karena realnya di lapangan itu nggak bisa kayak gitu ya. Di lapangan itu data test itu benar-benar data yang unknown gitu ya. Jadi kalau kita ingin cek base modelnya, paling gampang pakai cross-val. Cross validation ya, itu paling gampang. Jadi cross-val itu kita potong-potong yang tadi saya jelaskan ya, potong data. Jadi kalau mau kita ingin cek pakai cross-val, pakai data trend tapi cross-val gitu ya. Nah di sini kita bisa pakai namanya cross-val score ya. Cross-val score. Nah ini paling gampang ini. CV tapi kita cukup pakai satu sintak. Jadi ada banyak cara sih. Kalau kalian ingin mempersulit diri, kalian bisa pakai namanya k-fold min. Kalian pakai k-fold dulu, gitu ya. Setelah itu kalian hitung satu persatu, gitu ya. Tapi kalau misalnya kalau kalian ingin gampang pakai ini ya, udah beres. Cross-val score ya. Ini, oke saya ini dulu ya. Nah, jadi cross-val itu tinggal pakainya di sini. Ini, cross-val score. Nah, ini. Score. Oke. Nah, di sini yang harus diperhatikan pertama modelnya, gitu ya. Terus data trendnya, data testnya, data ini. Terus CV. CV itu berapa kali potong gitu ya. Biasanya sih selalu ganjil ya, 3, 5, 7, enggak, 10 juga kadang ya, nggak harus selalu ganjil. Cuma biasanya yang paling sering saya lihat tuh kalau nggak 3, 5, 10 biasanya, gitu ya. Prinsipnya makin tinggi nilai CV itu makin akurat, gitu ya. Jadi kalau kita ingin sangat akurat, ini berapa sih jumlah sampel itu? Oh masih bisa lah, CV 10. Jadi makin tinggi nilai CV itu makin akurat, tapi makin lama, gitu ya. Nah, terus di cross-val score, kalian harus aware terhadap scoring. Ini, scoring. Scoring apa yang akan kalian hitung, gitu ya. Ininya harus definisikan bagusnya ya, definisikan scoringnya. Jadi, sekali ini udah dipakai. Nah, scoringnya definisikan lah. Misalnya kalian ingin scoringnya error misalnya. Scoringnya bisa lihat di sini. Matrix. Nah, ini. Matrix. Nah, ini scoring yang bisa kalian pakai gitu ya. Misalnya ini klasifikasi ya, ini klasifikasi semua ya. Kalian bisa fokus ke loss,
atau ke akurasi, misalnya ini ya, log loss. Bisa nggak ya? Saya juga agak lupa. Log loss bisa nggak? Oke, lagi log loss kalau nggak salah. Oh, ininya, ininya loss atau nah. Oke, bentar, ini ada error apa ya? Oh, predik proba ya. Oke. Oke. Probability-nya, probability model. Oke. Namanya make up di mana ya? Oke, dia di matrix sih sebetulnya sih, di matrix. Cuma ada beberapa yang disesuaikan gitu kalau salah ya. Sebenarnya ada. Oke. Nah, sebenarnya ini scoringnya di sini sih. Cuma ada beberapa yang dia harus naik sama ini. Coba kalau operasi ya. Operasi bisa nggak? Saya jangan pakai operasi sih. Nggak bisa. Kalau nggak salah nggak ada skornya gitu. Oke, nah ini kalau kita misalnya pakai base model ya. Ini udah 20 ya, 10 menit lagi. Cepat banget. Oke, ini kita pakai akurasi scoringnya, CV-nya 10. Pakai SVC Antun ya. Terus kita cek. Nah, dia akan menghasilkan 10. Nah, CV-nya 10. Makanya kalau skor, itu biasanya kita rata-ratakan. Sampai skor sama dengan nk.average score. Oke, ini skornya. Nah, ini base modelnya ya, base modelnya. Cuma cross file score ini random ya. Ini bisa dilihat tuh seed-nya nggak ada ya. Seed-nya nggak ada. Jadi kekurangannya cross file score itu ya dia faktor randomnya nggak bisa diatur, itu aja sih sebetulnya. Jadi berubah cuma mungkin sedikit ya berubahnya ya. Ini malah nggak berubah ya. Oke. Ini mungkin karena datanya konsisten sih. Sebenarnya kalau datanya agak kompleks ini bisa berubah-ubah gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita anggap ini udah bagus nih, ini udah cukup sih sebetulnya. Kalau kita yakin ya. Oke, misalnya kita yakin nih, kayaknya ini udah bagus nih modelnya gitu ya, tanpa kita harus tuning. Cuma karena ini workshop ya, maka harus ada tuning gitu ya, biar kalian tahu. Oke, untuk tuning kita bisa pakai gitu ya. Oh ya, sebenarnya saya mau jelaskan selection sebetulnya. Cuma, oh ini judulnya scikit-learn ya adalah. Jadi sebenarnya filter selection kalian bisa pakai metode yang lain gitu ya di scikit-learn gitu ya, yang variannya lebih banyak. Nah untuk tuning di scikit-learn itu ada beberapa metode yang bisa kalian pakai ya ini. Ada grid search, yang paling banyak dipakai dua sih, grid search sama randomized search, dua ini sih. Yang sisanya tahu saya jarang dipakai sih. Nah bedanya grid search sama randomized, kalau grid search itu dia akan mencoba semua kemungkinan ya, semua kombinasi. Kalau randomized dia akan mencoba secara random gitu ya. Makanya kalau randomized itu biasanya ada ini iterasi ya. Jadi berapa kali diulang gitu ya. Kalau di grid search dia akan mencoba semua kemungkinan. Jadi biasanya kalau kombinasinya itu masih bisa dihitung jari gitu ya. 10, 20 gitu ya. Kita pakai grid search gitu ya. Tapi kalau kombinasinya sudah sangat banyak gitu ya, ratusan kombinasinya gitu ya. Biasanya kita pakai randomize karena kalau pakai grid search kelamaan. Terutama kalau modelnya model berat gitu ya. Nah, di sini untuk contoh saya pakai grid search lah, grid search. Nah, ini cara pakainya. Jadi ada mode selection ya. Jadi saya tinggal load dari sini. Oke, terus cara pakainya tinggal kalian lihat di sini ya, cara pakainya. Ini parameter yang masuk inputnya, terus ini output yang bisa pakai ya. Atribut sini ya. Ini cara pakainya. Oke, saya copy aja biar gampang ya. Grid search parameter. Oke, ini. Oke, grid search itu yang pertama itu kita definisikan parameternya gitu ya. Jadi untuk definisi parameter itu kalian bisa tulis di sini ya. Misalnya saya ingin pakai kanalnya linear atau RBF gitu ya.
nilai C-nya ini sistemnya dictionary ya, ini dictionary. Terus ininya di bawahnya. Oke. Terus misalnya linear RBF gamma misalnya. Ini untuk nggak masalah sih. Polinomial misalnya. Ini. SPC. Ini. Poli. C-nya misalnya 0,1 misalnya 0,1 110 gitu ya. Terus gamanya misalnya auto sama scale. Oke. Lalu nanti kita panggil ini ya grid-nya. Oke, grid misalnya. Grid set modelnya yang ini, parameternya yang ini. Oke. Nanti kita fit ini. Oke, nah di grid set ini ada beberapa parameter yang penting ya. Pertama itu adalah CV. Ini nih. Nah, CV ini. Ini kan cross validation ya, konsepnya sama ini gitu ya. Jadi CV-nya berapa? Misalnya CV-nya 10. Terus ini yang penting itu scoring penting. Kita harus biar nanti skor yang keluar tuh kita bisa jelasin, jangan sampai skor keluar kita nggak tahu dia apa gitu ya. Makanya biasakan scoring itu kita definisikan. Misalnya scoringnya sama lakulasi. Gitu. Terus max. Oke. Nah, terus kita bisa refit ya. Refit itu biar dapat modelnya. True. Refit true. Oke. Untuk sementara itu kayaknya. Oke, kita coba ini terus kita fit terhadap data ini. Oke, agak lama mungkin ya. Oh, ini harusnya verbosnya lain ya. Jadi kalau kalian ingin tahu reportnya, verbosnya 1 atau 2 gitu. Kita intro dulu, terus kita tambah di sini verbos 1, terus setting namanya clean. Biar nggak lama nunggu. Karena intro kalau lama ya di restart aja lah. Oke, terus run all. Oke, nah ini jadi kalau ada verbos 1 minimal ada kayak gininya lah. Kita tahu. Jadi di sini ada 18 kandidat gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 6, 1, 2, 3, 3, 9, 18 ya, ada 18. Oke, nah grid search. Lalu di grid search itu jangan lupa ini ya. Mana sih? End jobs. Nah ini nih, salah. End jobs-nya itu kalau bisa -1 ya. End job -1 itu artinya kita akan menggunakan semua resource yang ada biar lebih cepat ngitungnya gitu. Ini CV-nya 3 biar cepat. Restart, kernel. Oke, nah 3 part ada 18 ini jadi lumayan nambah sih. Oke, nanti sambil nunggu gitu ya, nanti kita lihat atributnya ya, apa yang kita bisa panggil. Nah, sama kita bisa print ini. Oh ini nih, base param. Nanti kita bisa print base param, terus estimator ya. Base estimator itu modelnya gitu ya. Terus base score-nya kita bisa print ya. CV result juga kita bisa print.
Oke. Ini masih lama juga ya. Oke. 2 menit lagi ya. Nah, lalu nanti intinya nanti kita akan dapat intinya nanti kita akan tahu parameter terbaiknya itu kita panggil ini base param. Nah ini akan ngeprint ini, terus kita akan bisa dapat modelnya ya. Base model sama dengan grid ini base estimator. Base estimator. Nah nanti base modelnya kita bisa, nah nanti kalau kita yakin ya, jadi kita bisa cek dulu lah base modelnya dibandingkan sama Antun ya. Kalau misalnya base modelnya lebih bagus, ya kita simpan dia sebagai pickle dan kita tes ke kita cek ke data test. Nah kita masuk ke tahap terakhir ya, validasi. Validasi, oke ini validasi. Oke di tahap validasi gitu ya, sebetulnya kita cuma perlu ini ya, 4 validasi. Oke di tahap validasi sebenarnya kita cuma perlu selected fitur ya, inputnya. Inputnya itu kita perlu data test, ya data train sama test lah dua-duanya lah. Data train, data test, selected fitur sama base model. Ini sih sebetulnya, cuma base modelnya masih running. Jadi pertama kita import biasa pandas, oke. Kita load data train gitu ya, kita load data train sama dengan pd.csv train.csv. Nah, terus kita data test itu, oke, kita load selected fitur, pakai joblit import joblit select fitur joblit.load selected fitur.pkl. Terus kita demikian data fitur X-nya ya, X-train ya, X-train dengan train selected fitur, Y-trainnya dengan train to unlock semua kolom oke, terus data testnya juga sama tes lewat satu ya, lewat satu. Oke, ini saya skip lah, ini lama juga ya ternyata. Oke, nah sebetulnya saya lupa satu hal ya. Nah di sini kan kita masuk model, kita perlu standarisasi ya. Saya lupa di sini standardization. Ini tanpa standarisasi udah gede sih sebetulnya. Karena kalau saya baca teorinya SPM sih sebetulnya katanya ya standarisasi itu dia akan mempengaruhi model gitu ya. Jadi kita akan lakukan standarisasi, kita bisa pakai beberapa konsep standarisasi ya, scalar namanya. Nah, dari sebanyak scalar ini, yang paling sering dipakai itu 2 sebetulnya. Standar scalar, yang ini, sama min-max scalar. Gitu ya. Jadi kalau min-max scalar, dia akan mentransformasikan data ke rank 01 biasanya. Kalau standar scalar, dia akan pindahkan ke rank tertentu gitu ya, tergantung varian dari data gitu ya. Misal di sini kita pakai standar scalar lah ya, standar scalar. Oke. From scalar ini mungkin saya minta 10 menitan lah ya. Iya, silakan. Belum ada pertanyaan juga di kolom chat. Oke. Nah, yang pertama kita definisikan scalarnya dulu ya. Scalarnya standar scalar. Ini standar scalar. Terus kita fit scalar, kita fit terhadap data trend. Ini, oke. Nah, lalu kita transform, extend scale misalnya. Ini adalah scalar dot
transform data trend. Jadi extend scale itu data trend yang dari scale ya. Oke, sehingga nanti kita pakai ini di sini dan pakai di sini. Oke. Oh, naik ya, 0,92. Jadi scalar itu memang penting sih menurut saya. Nah, lalu scalar ini nanti akan dipakai gitu ya sebetulnya di data test nanti. Makanya scalarnya kita simpan aja. Ini joblib.dam gitu ya. Kita simpan scalarnya sebagai scalar.pkl. Oke. Nah, sekarang ini ceritanya ya ini susah sih. Ceritanya kita fitting ya, tuning tapi karena lama ya, anggaplah kalian paham lah ya. Intinya kita dapat base paramnya di sini, base modelnya di sini. Nah, di sini kita anggap ini model yang terbaiknya lah ya. Yang ini kita anggap model terbaiknya. Kita simpan, tipikal juga ya. joblib.dam, modelnya base model.pkl. Oke, sekarang masuk ke tahap akhir validasi ya. Kita perlu trennya udah, testnya udah, selected fiturnya udah, terus scalar ya, scalar dan base model. Oke. Scalarnya kita load ya, scalar dengan joblib.load scalar.pkl. Terus base modelnya, base model sama dengan joblib.load base model.pkl. Oke. Nah, sekarang kita punya extend ini kan. Oke, nah sekarang kita scale ya, scale. Nah, pakai scalar. Extend underscore scale sama dengan scale yang kita udah ini transform extend. Oke, lakukan terhadap data test juga. Oke, nah sekarang extend scale udah siap, test scale udah siap, y-trend udah ada, y-test sudah ada, modelnya udah ada gitu ya. Selanjutnya kita validasi. Nah, validasi itu macam-macam ya, bisa akuratnya. Paling standar aku confusion matrix paling standar ya. Confusion matrix, akurasi, precision, equal, if one score. Tapi ada namanya ini, classification report. Ini lebih lengkap sih sebenarnya. Atau kalau kalian lihat di matrix untuk ini. Ini ada namanya ini classification report, kalian tinggal load di sini. Nah, ini udah beres ini. Escalon.matrix import. Oke, tinggal dipanggil data trend. Biasanya kita prediksi ulang data trend data test gitu ya. Jadi misalnya kita punya y-pred untuk data trend itu sama dengan base model predict pakai extend scale. Terus y-pred data test. Oke, ini error apa? Oh, bentar, ini belum dikit ya? Belum dikit. Ini masih cross file score ya? Oke. Model. Oh, di ujung ya? Ujung. Harusnya ini sih karena ini jadi agak susah. Scale. Y-trend that can use with Oke, kita save. Kita load ulang, terus predict. Oke. Nah, sekarang tinggal validasi ya. Kita bisa pakai classification report ya. Cara pakainya tinggal buka aja ini. Oke, inputnya adalah y-true, y-pred. Oke, y-true, y-pred. Tinggal ini. Misalnya data trend ya. Data test. Y-true itu berarti y-trend sama y-pred.
Oke, ini classification di report. Oke, ini classification report. Ini Oprim. Oke, ini kan. Ini akurasinya 0,92, sama confusion matrix sih sebenarnya. Confusion matrix. Apa ini lihat ada ya? Confusion matrix. Oh, bentar. Oke, lalu kita tes. Oke, nah, kalau dari calorimetrik lumayan bagus sih di mana. Ini nilai akurasi, ini macro average untuk masing-masing. Oke. Ini ya, saya berikan sedikit lagi ya. Oke, sisanya kalian bisa pakai ini ya, akurasi di sini. Akurasi precision ya, masih nih. Akurasi bisa AUC ya, ada erosi. Kalian bisa juga print namanya ini, kalau klasifikasi itu biasanya ROC AUC sekalian. Nah, ini. Bisa juga ngeprint ininya, plot erosi kayak gini. Ini juga bisa dipakai untuk klasifikasi ya. Terus classification report, akurasi, F1 score, precision, recall curve, ada precision score, recall score, dan lain-lain. Ini semuanya bisa dipakai gitu. Precision untuk klasifikasi. Oke, itu mungkin sedikit lah insight ya. Bukan yang paling benar sih, tapi kalau saya yang paling efektif untuk kita mengerjakan suatu model gitu ya, mulai dari load data gitu ya, dan semuanya kita pakai tools yang disediakan oleh scikit-learn gitu ya. Sampai kita dapat validasi, dan prosedur standarnya kalau seperti itu ya. Jadi kita harus ingat bahwa data test dipakai kalau kita sudah yakin kita dapat model yang terbaik. Gitu. Jangan sampai penentuan model terbaik itu melibatkan data test, itu sebenarnya yang kurang fair kalau menurut saya gitu ya. Jadi kalau mau fair, data test dipakai kalau kita udah yakin ini model terbaiknya ini gitu ya. Baru kita pakai data test gitu ya. Nah, makanya kurang lebih flow-nya kayak gitu. Ya mungkin itu. Oke, baik, terima kasih Pak Isman, luar biasa ya, live coding. Nah, ini kebetulan sudah ada pertanyaan dari Lalu, bagaimana menentukan jumlah K optimal untuk evaluasi pada cross validation? Apakah faktor-faktor yang dipertimbangkan hanya jumlah data atau ada faktor yang lain? Oke, sebentar mati dulu. Ya, silakan istirahat dulu, minum dulu. Oke, prinsipnya untuk CV ya. Prinsipnya makin besar nilai CV itu makin bagus itu prinsipnya gitu ya. Biasanya kita menentukan CV itu lihat jumlah data gitu ya. Kalau datanya sangat banyak ribuan gitu ya, biasanya kita agak riskan pakai CV 10 kecuali kita punya computational resource yang cukup gitu ya. Jadi penentuan CV itu adalah kita mempertimbangkan dua hal. Pertama adalah computational resource, juga computational time. Yang kedua adalah jumlah data gitu ya. Jadi kalau akurasi. Jadi kalau jumlah datanya masih ratusan gitu ya, mungkin kita masih bisa CV 10 gitu ya, masih bisa ditunggu. Tapi kalau udah ribuan biasanya CV 3 cukup ya, karena memang kecuali kalau kita misalnya running di cluster misalnya, dan kita percaya bahwa resource komputer itu kita cukup untuk menghitung dengan CV yang besar gitu ya. Tapi kalau misalnya kita running di laptop misalnya untuk ya kebanyakan mahasiswa gitu ya, maka pertimbangkan jumlah sampel ya. Kalau ya sampel, tapi prinsipnya
makin banyak, makin tinggi nilai CV itu makin akurat nilainya gitu sih. Tapi kita nggak bisa memaksakan juga karena makin tinggi nilai CV itu resource komputer yang kita pakai itu makin banyak dan waktu perhitungan juga makin lama gitu, Pak. Ya, itu jawaban dari Pak Isman. Apakah lalu sudah puas atau ingin bertanya lagi? Silakan. Boleh open mic juga ya. Sudah menjawab pertanyaan? Kalau sudah, mungkin ada pertanyaan lain. Oke, sudah, kata lalu. Boleh tulis di kolom chat, boleh open mic, karena waktunya sudah mepet. Silakan. Tidak ada? Mudah-mudahan memang sudah paham, Pak. Iya, mudah-mudahan itu artinya sudah paham semua ya, nggak ada ditanyakan. Kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin Pak Isman yang bertanya. Nanti jadi ujian, Pak, kalau saya nanya. Iya, kayak ujian ya. Masih ada 15 menit lagi mungkin. Ini ada 54 peserta. Silakan. Dari saya pikirkan ada pertanyaan nggak ya? Harusnya sih ada ya. Tadi yang terkait dengan kernel di SVM, itu kan tergantung permasalahannya ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Isman, kernel linear atau kernel yang... Ini memang pemilihan kernel ya di SVM itu pengalaman saya gitu memang sangat bergantung pada karakteristik data gitu ya. Dan kalau effort ya untuk bisa merecognize data itu memang bukan effort yang gampang gitu ya. Susah artinya. Jadi salah satu trik memang untuk mendapatkan kernel terbaik memang di high performance data tuning gitu ya. Karena baru ketahuan di situ biasanya gitu ya. Kernel mana yang cocok dan tidak gitu ya. Dan biasanya pemilihan kernel itu sangat signifikan ya kalau di SVM. Jadi ada kernel misalnya untuk dataset tertentu kernel polinomial itu misalnya akurasinya baik gitu, tapi untuk dataset yang lain itu belum tentu, bisa saja linear gitu. Dan memang kasusnya untuk beberapa kasus bervariasi, memang tergantung data gitu ya. Dan untuk data yang dimensi besar memang agak sulit kita mengidentifikasi ya. Makanya memang salah satu trik yang kita bisa gunakan untuk menentukan kernel mana yang paling tepat ya kita pakai hyperparameter tuning biasanya. Iya. Oke, terima kasih Pak Isman. Iya. Yep. Jadi itu memang pendekatan umum ya untuk melihat betul. Parameter hyperparameter mana kombinasinya yang paling tepat ya. Jadi kalau kita memang tidak tahu karakteristik dari datanya, ya memang triknya itu ya Pak. Kita coba dengan grid dari parameter tuning betul. yang lain. Ya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan dari peserta? Silahkan. Kalau nggak ada, nggak usah dipaksa. Iya, oke. Karena tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan saja sesi kita kali ini. Ya, tadi luar biasa sekali live coding yang ditampilkan oleh Pak Isman. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua ya. Menginspirasi untuk mengeksplor lebih lanjut. Mohon maaf nih ada pertanyaan ya. Recording, oke, sorry. Ternyata terkait recording apakah di-share ya? Insya Allah di-share ya. Tadi sudah jawab di atas.
Oke, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Isman bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang sedang mengerjakan TA, bisa membuat TA-nya lebih lancar, bisa lulus tepat waktu. Amin. Nah, mungkin acara terakhir adalah seperti biasa ya, foto session. Silakan peserta untuk mengaktifkan kameranya. Saya beri waktu. Untuk siap-siap. Masih saya tunggu. Sudah tidak ada lagi yang ingin ikut berfoto? Tidak ada ya. Oke, kelihatannya hanya satu halaman. Oh, masih ada. Baik. Akan segera saya ambil gambarnya. Oke, halaman pertama. Siap-siap. 1, 2, 3. Ya, saya kira itu saja foto session kita. Terima kasih untuk partisipasi dari teman-teman semua. Kita akan berjumpa di workshop yang berikutnya untuk library-library yang lain ya, seperti Natural Language Toolkit dan TensorFlow. Oke, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Isman yang telah berbagi ilmunya pada kita semua ya. Semoga dibalas dengan pahala yang besar ya dari Allah SWT. Amin. Baik, saya tutup acara workshop kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saya izin ya. Waalaikumsalam. Ya, mangga. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.